memasuki. Selamat datang di kelas 3. Kali ini, di bab 1 ini, kita akan membahas materi tentang asyiknya belajar surat Al-Alaq. Bersama saya, Bu Guru Ika. Di kelas 3 ini, kita mulai belajar dengan surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Amin. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Yang kedua, menuliskan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan hafalan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan lancar. Dan yang keempat, menjelaskan pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan benar. Ayo mulai belajar membaca. Anak-anakku, apakah anak-anak sudah tahu apa sih surat Al-Alaq itu? Dan apa arti Al-Alaq itu? Jika belum tahu, mari kita belajar di sini. Nah, surat Al-Alaq ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menerimanya saat berkhalwat di Gua Hira. Kemudian, surat Al-Alaq ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan nama surat ini diambil dari ayat keempat, Al-Alaq, yang artinya segumpal darah. Baik. Selanjutnya, kita akan membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Bu Guru akan membacakan, kemudian anak-anak nanti bisa menirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku, nanti anak-anak bisa mengulanginya berkali-kali di rumah agar anak-anak bisa menghafal surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai dengan 5. Jika anak-anak kesulitan, anak-anak bisa minta tolong dibantu oleh ayah ibu di rumah ya. Kemudian, apa sih arti dari surat Al-Alaq ini? Arti dari surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yaitu yang pertama Iqra'. Iqra' apa artinya? Bacalah. Selanjutnya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Manusia itu awalnya dari apa? Segumpal darah. Kemudian yang ketiga, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kemudian yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Bu Guru akan sedikit cerita tentang asbabun nuzul dari surat Al-Alaq ini, atau sebab turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW itu sedang berkhalwat atau menyendiri. Berkhalwat itu menyendiri ya anak-anak, atau mengasingkan diri dari keramaian. Nah, saat itu Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Ia berkata, bacalah. Kemudian Rasul menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril mendekat
Nabi dan berkata lagi, "Bacalah." Nabi tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca," sampai berulang 3 kali. Barulah Nabi menirukan ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kemudian ulang dari ini beliau dari Gua Hira tadi, dari berkhalwatnya tadi, beliau menggigil kedinginan. Beliau meminta istrinya, yaitu Siti Khadijah, untuk menyelimutinya. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi ketika di Gua Hira tadi. Kemudian Siti Khadijah mengajak Rasulullah SAW untuk menemui paman beliau. Pada paman beliau adalah seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah kemudian menjelaskan bahwa yang dialami dan diceritakan Rasulullah itu adalah wahyu Allah, pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian apa yang dapat kita ambil dari surat Al-Alaq ayat 1-5 tadi? Yang pertama, Iqra, bacalah. Berarti perintah membaca. Berarti untuk siswa, untuk anak-anak, apa berarti tugasnya? Kalau membaca itu belajar membaca, karena dengan membaca kita tahu semuanya. Itu penting. Yang kedua, pentingnya kegiatan membaca. Yang keempat, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian yang kelima, pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Yang kelima, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keenam, Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Dan yang ketujuh, membaca adalah kunci ilmu. Membaca adalah jendela ilmu. Kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak belajar dengan memahami isi bacaan terlebih dahulu, maka kita tidak akan tahu apa maksud dari buku tersebut. Kecuali itu dengan melihat video. Tapi melihat video pun itu juga ada teksnya. Kita juga harus membaca agar tahu dari isi video tersebut. Betul anak-anak? Maka dari kita belajar surat Al-5 ini, maka kita hendaknya menjadi orang-orang yang rajin membaca dan orang-orang yang berilmu, karena pandai dan rajin membaca. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, nanti tugas di rumah anak-anak yang pertama menghafal surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian yang kedua menuliskan surat Al-Alaq ayat 1-5 di buku masing-masing. Dan yang ketiga mengerjakan sumatik 1 halaman 15-16. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.